orang itu bakalan punya alasan macam-macam teman-teman ya. Mau orang yang mendekat sama kamu ataupun yang menjauh dari kamu ya, mereka pasti punya alasannya mereka masing-masing. Sama dengan kita. Kalau kita mau deketin orang, kalau kita mau menjauh dari orang, pasti ada kan alasannya. Nggak mungkin dong yang serta-merta kita, aduh udah deh aku nggak mood nih gitu ya. Nggak tahu alasannya menjauh gitu kan ya, nggak gitu ya. Nah, di bacaan kali ini kita bakalan baca yuk teman-teman ya, alasannya menjauh gitu kan dari kamu seseorang ini ya teman-teman ya, apa sih ya, kita bakalan bongkar di sini teman-teman ya. Di general reading, bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman ya. Dan juga di description kalian wajib kepoin banget, karena di sana kalau diklik itu ada link ya untuk menuju ke 3 channel yang lainnya ya, which is ini adalah channel yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja ya, dan Oracle Card Indonesia Soul Story untuk yang kedua ya, dan yang ketiga ini yang paling baru, paling grace teman-teman, dan kalian wajib banget buat subscribe yang masih belum pada subscribe, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Buat kalian yang membutuhkan terapi tapi masih belum afford untuk terapi, dengerin aja dulu ini terapi musiknya ya, berulang-ulang teman-teman ya, konsisten selama 21 hari, itu bakalan ketahuan banget gitu kan perubahannya ya. Hargai ya perubahannya, walaupun mungkin itu cuma sedikit, tapi itu sudah sangat luar biasa ya. Konsistensi teman-teman itu penting banget. Right, kita baca yuk sekarang ya Pisces ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful world for you. Oke, kita baca ayo ya. Kita bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian cuman perlu dengerin 3-3-nya aja. Siapa tahu ini semua adalah ceritanya kamu ya teman-teman ya. Kita lihat di cerita kamu yang pertama ya. Siapa sih dia? Ciri-cirinya bagaimana, kita lihat ya. Oke. Kalau dilihat ini bisa jadi zodiaknya apa? Zodiaknya adalah ya Capricorn atau ya teman-teman ya, atau sionya sio kerbau ya. Jadi antara dua itu ya teman-teman ya, bukan Capricorn sio kerbau, bukan ya, tapi Capricorn atau sio kerbau ya, seperti itu. Dan kita lihat ciri-cirinya, orangnya saklek banget. Jadi kalau A, kalau B gitu. Kamu nggak bisa yang namanya A ya udah besok B gitu ya, nggak bisa. Kalau kamu udah A ya udah gitu. Dia paling nggak suka orang yang pelin-pelan teman-teman ya. Dan terus orangnya kaku banget, hierarkis banget, struktural banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu dari A, kamu mau ke B ya, kamu mau ke C ya, kamu harus lewat B dulu. Nggak bisa kamu potong kompas dari A langsung ke C gitu. Orangnya itu kakunya setengah mati gitu ya, kaku banget. Apalagi yang prosedural gitu loh teman-teman ya, tipikal orang yang kayak begitu. Tapi ya lucunya dalam hidupnya dia in relationship ya, selalu ketemu dengan orang-orang yang tidak memberikan kejelasan gitu. Lucu kan ya, padahal dia nggak suka hal-hal yang nggak jelas, tapi in relationship dia selalu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ini banyak orang yang protes sama dia nih di belakang ya, nggak suka dengan caranya dan sebagainya. Itu banyak banget yang protes, ngomongin di belakang ya, banyak banget. Tapi dia mah cuek aja gitu ya. Ini orang yang kayak gitulah. Pokoknya selama aku bener ya udah bener, tidak menoleransi yang namanya kesalahan ya dari orang lain. Karena apa? Karena buat dia orang tuh bisa belajar gitu ya, bukan nggak bisa tapi nggak mau belajar gitu. Menurut dia seperti itu. Jadi tidak mentolerir yang namanya keterbatasan ya orang lain. Kita lihat alasannya dia menjauh itu apa sih ya. Alasannya dia menjauh itu apa? Oke. Crash ya, secara konflik secara silaturahmi, yang pada akhirnya dia merasa yang kayak kamu tuh menutupi banyak hal gitu loh ya, seperti itu. Banyak rahasia-rahasia yang nggak dibicarakan gitu, yang menyebabkan dia tuh pada akhirnya kayak udahlah gitu ya. Jadi crash secara silaturahmi, dia nggak suka kan tadi orang pelin-pelan, orang nutupin apa tuh, dia bener-bener kayak begitu banget gitu ya. Tapi teman-teman ya, masalahnya ada banyak hal yang masih belum selesai ya. Artinya ini hal-hal yang berkaitan dengan
Kalau di pekerjaan ya berarti masih bersangkutan dengan pekerjaan. Tapi kalau di relationship ya hal-hal yang nggak jelas, jadi ketemu dengan ikatan-ikatan yang nggak jelas lalu dia meninggalkan karena dia merasa bahwa kamu itu banyak yang ditutupin gitu loh ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya. Apa yang sebaiknya dilakukan. Hati-hati terjebak ilusi di pikiran sendiri ya. Orang itu kan nggak ngerti ya teman-teman ya, kayak gimana seperti apa. Jadi nggak perlu yang namanya kita menebak-nebak apa yang terjadi atau kayak gimana. Ya sudah, kalau memang ibaratnya buat dia kamu seperti itu ya udah, nggak perlu yang namanya menjelaskan panjang kali lebar. Karena gini teman-teman, orang ya mau suka apa nggak suka teman-teman ya, itu pasti ada alasannya gitu loh. Orang suka ya, kalaupun ada orang yang dia suka terus dijelek-jelekin sama orang, dia nggak bakalan kok yang namanya langsung percaya gitu aja teman-teman ya. Karena apa? Karena dia suka gitu, dia pasti akan mencoba menyelamatkan kata-kata sukanya itu dengan berbagai macam alasan. Demikian juga kalau kita nggak suka sama orang, mau orang cerita kebaikan orang tersebut kayak gimana ya, nggak akan kita anggap pokoknya dia itu nggak baik, udah kayak gitu. Sama dengan orang lain juga melihat seperti itu. Jadi janganlah gitu kan ya. Kalau ibaratnya dengan menyelesaikan ini masalah ya selesaikan, jangan menunda masalah gitu, jangan sampai berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia nggak jelas gitu loh teman-teman ya. Jadi carilah kejelasannya gitu. Tapi kalau memang sudah tidak ada kontak, tidak ada yang nama itu ya, itu udah jelas gitu kan, jelas selesai gitu, jelas selesai masalahnya apa dan kayak gimana, ya udah. Kalau buat dia selesai berarti buat kita selesai gitu. Jangan terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri dengan berkata bahwa aduh aku salah apa ya, aduh aku kayak gimana ya gitu ya. Kalau kayak gitu nggak akan kelar-kelar masalahnya guys ya. Kita lihat yang kedua ya teman-teman ya, siapa sih dia? Kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Oke, di sini adalah kemungkinannya zodiaknya Libra teman-teman ya. Zodiaknya bisa jadi Libra atau sionya sio anjing ya. Jadi antara dua itu orangnya kayak gimana. Ini juga saklek sama, tapi nggak tegaan. Kalau tadi kan tega ya, kalau ini nggak tegaan teman-teman ya. Jadi orangnya saklek, kaku, tegas, tapi nggak tegaan. Dia itu tipikal orang yang adil ya. Artinya kalau aku dapat satu ya orang lain harus dapat satu. Kalau orang lain dapat satu ya aku harus dapat satu gitu. Ya, orang yang adil, menjaga keadilan banget. Dan kalau melihat sesuatu hal yang nggak adil dia bakalan benci banget ya. Seperti itu. Tapi sering kali dalam hidupnya dia kayak dihianati gitu loh ya sama orang-orang yang dipercaya ya, seperti itu. Kita lihat alasannya dia menjauh apa. Alasan dia menjauh adalah ya dia pengen yang namanya lebih seimbang aja, namanya relationship gitu kan ya, sama pekerjaan. Dia mau berhenti lah, nggak yang macem-macem gitu ya. Artinya nggak mau terjebak di kesenangan sesaat yang bakalan membuat dia itu kayak rugi lah gitu, rugi ke waktu, rugi ke diri, rugi ke pikiran ya. Menurut dia sih seperti itu teman-teman ya. Dan punya rencana ya. Kalau dia tuh paling takut ya kalau dia kehilangan rencana jangka panjangnya dia ya dalam hidup, nggak ada tujuan, terus cuman ya namanya senang-senang aja gitu ya. Akhirnya ya dia menjauh gitu. Tapi di satu sisi dia tahu bahwa dia tuh punya hal-hal yang baik gitu loh sama kamu ya, seperti itu. Oke. Menarik ya. Nah, kita lihat untuk yang selanjutnya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Fokus sama apa yang mau kamu kerjakan gitu ya. Fokus sama apa yang kamu mau kerjakan. Terus abis gitu juga teman-teman ya, belajar menguasai diri gitu, menguasai perasaan ya. Karena ini juga penting sih teman-teman. Kalau misalkan kita kamu adalah misalkan kita adalah sosok yang kayak gimana ya, gampang kepikiran banget atas responnya orang ya. Ini nggak akan yang apakah pengaruh teman-teman ya, pengaruh nggak ke kehidupan kita gitu dengan kehadirannya dia. Kalau ya manusia diciptakan sama alam semesta ini sendiri ya kan, lahir sendiri gitu kan ya. Kita tidak membahas melalui perantara ibu ya, tidak ya, tapi artinya independensi kita sebagai seorang manusia teman-teman ya. Jangan sampai manusia lain itu mempengaruhi
kita gitu kan ya, mempengaruhi dalam artian kita nggak bahagia karena orang lain, itu jangan sampai gitu, karena ya itu tuh tanggung jawabnya kita, perasaannya kita, badan kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan itu adalah tanggung jawabnya kita sendiri ya, seperti itu. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat ya. Oke, sionya bisa jadi sio monyet ya, atau teman-teman ya, atau zodiaknya ini Leo ya. Orangnya kayak gimana? Egois banget ya. Orang yang cukup egois, terus abis gitu apa ya, nggak mau dengerin orang, maunya dia yang jadi center attention sendiri kayak gitu ya, center of attention sendiri, maskulin ya, orangnya cukup hangat ya, jadi kalau misalkan diajak ngomong itu enak sebenarnya, cuman center of attentionnya tuh harus dia gitu loh, jadi cerita tentang dia harus didengerin terus, sedangkan kalau misalkan kita bicara itu kayak dianggap denger setengah doang gitu ya, jadi kita ngomong satu, dianya ngomongnya 20 gitu ya. Gampang kebawa emosi orangnya ya, tapi ini orang yang tanggung jawab ya sama kerjaan ya, berani juga iya sih teman-teman orangnya. Nah, usianya bisa jadi lebih tua ya, bisa jadi sama. Nah, kita lihat alasannya dia menjauh dari kamu tuh apa sih ya. Agak konflik sih ya secara pandangan teman-teman ya, pandangan terus cara pandang ya, ada berbeda pendapat, berbeda konflik ya, berbeda cara pandang seperti itu, sehingga mengakibatkan konflik ya, seperti itu. Perbedaan keyakinan juga memungkinkan teman-teman ya, merasa nggak dipahami, merasa nggak dimengerti ya, padahal mungkin udah berusaha banget ya, seperti itu. Ini lebih ke pekerjaan ya, condongnya ya teman-teman ya, lebih ke pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang sebaiknya dilakukan, apa sih yang sebaiknya dilakukan. Tetap semangat sih teman-teman ya, tidak perlu menjadi sosok yang sempurna hanya karena mau ibaratnya diajak berteman ataupun supaya apa, orang itu punya cara pandangnya masing-masing gitu ya. Sempurna di pikiran kamu belum tentu juga sempurna di pikirannya dia ya, sama dengan seperti itu. Menurut dia ya cara pandangnya dia yang begitu oke, tapi menurut kamu enggak, itu juga bisa, sama sebaliknya pun juga kayak begitu teman-teman. Dan ini ya yang kadang-kadang melelahkan untuk mencoba memasukkan atau menjejalkan gitu kan prinsip kita untuk dipakai mereka, atau sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah, ini akan jadi yang namanya ibaratnya maksain kehendak, maksain keyakinan, maksain apa, dan akhirnya jadi konflik ya. Seperti ini kan jadinya nggak bagus. Tapi kalau kita bisa menghargai perbedaan itu sendiri dengan persepsi sempurna di pikiran masing-masing, ini bakalan jadi harmoni lah ya, seperti itu teman-teman. Oke? Cerita 1, 2, dan 3 buat kalian semua ya, dan semoga untuk kalian semua yang ibaratnya bertemu ya dengan orang-orang bagaimana dan seperti apa ya, ada pertemuan juga pasti ada perpisahan ya, ada perpisahan ya, dengan yang lama pasti juga ada pertemuan dengan yang baru, pasti ada hal-hal seperti itu dalam hidupnya kita. Jadi ya pastikan ketika kita mengalami proses-proses tersebut dalam hidupnya kita nggak ketinggalan banget sama makna pembelajarannya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang pastinya juga berbeda. Dan buat teman-teman yang belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, ayo segera yuk subscribe teman-teman ya, jangan ketinggalan. Yang udah pada subscribe, thank you buat dukungannya kamu ya. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.